أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya. Kita keluarga besar Yayasan Pesantren Nurul pada saat ini, detik ini bisa berkumpul bersatu padu bermujalah tajwid bermuajalah bisyukur di masjid yang insyaallah berberkah ini dalam rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan satu abad Nahdlatul Ulama. Pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini sudah dari pagi kegiatannya ya. Saya akan menceritakan secara sekilas singkat, tapi kira-kira bisa dipahami oleh adik-adik semua ya. Adik-adik yang berbahagia, kita semuanya bersyukur sekali ya, bahwa kita semua yang ada di sini percaya peristiwa ini adalah betul-betul terjadi, dan kita hanya mendengar cerita dari beberapa ulama sampai ke kita percaya, karena adik-adik semua belum tentu kalau adik-adik hidup di masa Rasulullah susah. Jangan-jangan kita jadi pengikutnya Abu Jahal, susah sekali. Tentu sebab singkatnya ada dua sebab singkatnya. Pertama, Rasulullah saat itu kehilangan pendukung setia, baik di lapangan, di luar maksudnya, maupun di dalam rumah, di keluarga. Di dalam lapangan atau di kehidupan masyarakat, Rasulullah di backup
ya, didukung, dibantu, dijaga oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Beliau ini selalu menjaga Rasulullah. Nanti kalau di rumah, beliau selalu ditenangkan oleh istri tercintanya bernama Siti Khadijah. Di rumah tenang, di luar juga tenang. Seperti contoh ketika Nabi Muhammad berjumpa pertama kali dengan malaikat Jibril, beliau begitu susah datang ke rumah, ditenangkan oleh istri tercintanya, yaitu Siti Khadijah. Nah, jadilah kalian semua ibu-ibu perempuan menjadi Khadijah ya di masa modern. Amin ya rabbal alamin. Ini dua orang ini wafat. Dua orang ini wafat. Ini sebab pertama ya. Dua orang ini wafat. Yang kedua, Rasulullah itu diuji secara intelektual. Karena Rasulullah selalu dicibir oleh masyarakat Makkah bahwa Rasulullah ini tidak pantas ngaku jadi nabi. Dia bilang, ini permainan kata-kata ya, sampai sekarang masih berlaku. Kita sering dengar kadrun ya, kadrun jadi itu kata-kata. Sebenarnya tidak begitu. Nah, Nabi Muhammad juga begitu, menerima ledekan-ledekan yang mengatakan tidak pantas. Siapa sih Muhammad ngaku jadi nabi kok? Om ning padang pasir anaknya sama aku jadi nabi. Mohon. Jadi wong Makkah kalau nabi itu rata-rata Bani Israel dan adanya di Palestina, bukan di Mekah. Nggak ada sok itu. Semua nabi. Ya dari mulai nabi siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Ishak, terus Yusuf, Sulaiman, sampai Nabi Isa, semuanya di Palestina. Ini ada orang di Makkah ngaku jadi nabi. Jadi kata-katanya, ngapain kamu ngaku jadi nabi? Padahal kalau diurut-urut tidak jauh-jauh amat ya. Bahkan orang-orang Makkah kalau menyebut Nabi Muhammad tidak pernah Muhammad bin Abdullah, tidak pernah. Karena kalau Abdullah, Abdul Muthalib terus ke Nabi Ismail. Mereka tahu, tapi tidak pernah menyebut begitu. Apa nyebutnya? Ibnu Kabsah. Apa Ibnu Kabsah? Anaknya bocah Amon. Ya kan? Ibnu Kabsah, anaknya bocah Amon. Karena Rasulullah pernah jadi pengembala kambing di salah satu orang yang saudaranya yang kaya. Jadi yang dicobakan itu, bocah Amon kambingnya ngaku ganti nabi, kan begitu. Secara singkat ya, kejadian Isra Mi'raj ini pada tahun 10 kenabian. Jadi Rasulullah ngaku ganti nabi 10 tahun baru Isra wal Mi'raj ya. Rasulullah singkat setelah ditinggal wafat kedua orang ini sangat berjasa. Rasulullah berpikir kita akan mencari pendukung baru ya, dari kabilah yang terhormat, mudah-mudahan bisa mendukung. Lalu Rasulullah dengan anak angkatnya bernama siapa? Zaid bin Harisa pergi ke Taif. Taif itu dari Makkah 100 kilo jalan kaki ya, belum ada jalan, masih lembah. 100 kilo jalan kaki menuju ke Taif. Dia menganggap sampai sana ada pendukung baru. Tapi apa yang diterima? Kita semua tahu Rasulullah sampai sana dikeroyok rame-rame, digutuki karo waktu, sampai Zaid bin Sabit itu berdarah-darah karena dia ngikut Rasulullah, dia yang dilempar. Di sininya kerowak dari wongkanya ya, kena batu. Lalu Rasulullah mufat menyelamatkan diri di sebuah kebun yang punya milik keluarga. Kalau dia pulang sampai di Mekah, ya, setelah kesedihan yang luar biasa, Rasulullah malam-malam didatangi malaikat Jibril dengan membawa kendaraan
buruk ya. Lalu Rasulullah diterbangkan ke Palestina yang jaraknya pada waktu itu kuda terbaik lari 1 bulan, balik lagi 1 bulan. Rasulullah dalam beberapa detik sampai di sana. Pada waktu itu tidak masuk akal karena pesawat belum ada ya. Lalu Rasulullah dibawa ke Palestina ya. Palestina, di sana Rasulullah dipertemukan dengan para Kambia ya. Karena orang Makkah menuduh siapa nih, kenalnya dengan siapa, kok ujung-ujung aku jadi nabi. Rasulullah dikenalkan, bahkan Rasulullah SAW di Palestina didaulat untuk menjadi imam sholat bersama-sama, sholat berjamaah. Nabi Musa, nabi yang terbaik Bani Israel, menjadi makmumnya baginda Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim disebut ya 2 kali ya kalau kita sholat. Maka sholat Allahumma barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim itu di belakangnya baginda Rasulullah SAW. Oke, setelah selesai situ langsung ke langit, gelis ya, balik lagi langsung ke Mekah, belum sholat zuhur. Akhirnya Abu Jahal mengumpulkan orang Mekah di lereng Jabal Qubais. Jabal Qubais itu tempat pengumuman berita-berita penting. Tidak boleh orang naik di situ kalau untuk main-main. Orang naik di situ nggak ada berita penting, dipenggal lehernya. Pagi-pagi kita kumpul Nabi Muhammad dengan Abu Jahal di atas gunung. Kaget, kok ada Abu Jahal, ada Nabi Muhammad. Jadi orang kafir karena Abu Jahal, orang Islam karena Abu Jahal. Lalu kata Abu Jahal, cerita. Ini ada bayangan ya. Kalau dia tujuannya membantu Rasulullah, kayak apa pahalanya? Tapi karena dia tujuannya ingin menjelekkan Rasulullah di depan umum, ya, membuli Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad cerita apa adanya. Saya tadi malam begini naik turun datang ke Baitul Maqdis, sholat dengan para nabi. Lalu ke atas di langit pertama ketemu Nabi Isa dengan saudaranya Yahya, langit kedua Nabi Idris, langit ketiga Nabi Yusuf, kelima Nabi Musa, terakhir Nabi Ibrahim ya. Semua masyarakat Makkah mengatakan Muhammad kadzab, pembohong. Orang-orang Islam yang sudah masuk Islam bingung juga, betul juga ya. Masa sih orang mengaku datang ke Baitul Maqdis dalam jangka setengah malam? Nggak mungkin ya. Jadi orang Islam goyang, orang kafir tambah ingkar ya. Abu Jahal senangnya luar biasa karena tujuannya tercapai, membuli, menjelek-jelekan, mendiskusikan baginda Rasulullah SAW. Tapi pada waktu itu ada satu orang yang belum ada di situ. Siapa itu? Abu Bakar. Kata Abu Jahal, ini tinggal satu orang nih. Kalau satu orang sudah oke dengan masalah, selesai agama Islam. Kata Abu Bakar begitu. Kalau di depan ada tembok putih, Rasulullah katakan, itu temboknya putih, hitam, padahal putih. Kata Abu Bakar, saya akan percaya, saya akan membohongi mata saya, karena yang dibilang oleh Rasulullah pasti benar. Ya. Lalu Abu Bakar dengan Abu Jahal datang ke Gunung Abi Qubais. Setelah di atas, Abu Bakar bilang begini, ya Muhammad, ya Rasulullah, apakah engkau betul mengatakan begitu yang diceritakan Abu Jahal? Dia bilang betul. Lalu Abu Bakar, saya beriman, tapi ada syaratnya. Ini sebenarnya Abu Bakar sedang merubah pikiran orang Islam yang sudah mulai ragu. Orang kafir semakin menjadi-jadi. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, boleh tidak engkau menjelaskan
Bagaimana kondisi Baitul Maqdis? Karena nih toko-toko ini setiap bulan, setiap tahun bolak-balik ke sana, udah tahu semua. Sedangkan kamu belum pernah ke sana. Boleh tidak? Kamu ceritakan. Nabi Muhammad menjawab, siap. Sekarang kata Abu Bakar, wahai masyarakat kafir Islam, nanti kalau yang disampaikan Nabi Muhammad betul, kamu harus sepakat Nabi Muhammad tidak bohong. Setuju? Setuju. Ya, ini hebatnya Abu Bakar perannya di situ. Membalik masyarakat yang sudah ke sana dibalik menjadi ke sini. Lalu Rasulullah mulai cerita satu-satu. Rasulullah mengatakan, jalannya ke sini, belok ke sini. Betul, 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 betul semua. Pintunya, warnanya di sini begini, di sini begini. Betul, 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 betul. Bahkan Rasulullah mengatakan, tiangnya, ada sekian, betul nggak? Waduh, saya dapat nih. Betul, betul. Semua betul. Akhirnya Abu Jahal merasa malu yang tadinya mau mempermalukan Rasulullah. Karena apa yang dikatakan Rasul betul semua. Bahkan Rasulullah menjelaskan kondisi masjid itu lebih detail daripada orang yang sudah kesana. Karena Rasulullah di dalam hadis Bukhari, Rasulullah diperlihatkan masjidnya itu dipindah ke Mekah. Rasulullah melihat, jadi nggak ada yang salah. Yang kalau sekarang itu ada CCTV kan? Iya. Udah betul semua. Akhirnya orang Islam yakin lagi imannya. Orang Mekah percaya kalau Rasulullah Isra Mi'raj itu ada. Satu lagi. Kata Rasulullah, sebelum saya bubar, saya akan memberikan bukti satu lagi. Yang kalau bukti ini tidak beriman, selamanya tidak akan beriman. Apa buktinya? Kata semua begini. Saya ketika pulang dari Baitul Maqdis, ada rombongan orang Makkah yang dari Baitul Maqdis mau pulang. Itu namanya yang naik itu kelihatan Rasulullah di atas. Rasul kenal semua orang itu. Ya. Kota pertama yang naik namanya ini, yang kedua namanya ini, yang ketiga namanya kapal semua. Maka Rasulullah mengatakan kota pertama kalungnya dikalungi dengan kain merah, kata Rasulullah. Ada satu lagi kata dia, itu waktu di tengah jalan mereka rombongannya ontanya ketriwan, tahu ketriwan ya? Lepas satu hilang ontanya. Mereka mencari kemana-mana nggak tahu. Lalu saya beritahu, wahai orang Quraisy, ontamu ada di lembah sana, cepat ditengok. Mereka ke sana, ontanya ada. Kata Rasulullah. Ya. Cerita apa Rasulullah mengatakan, ini mereka ini, insya Allah 2 hari lagi akan datang sebelum maghrib. 2 hari lagi akan datang sebelum maghrib. Ya. Jadi orang Makkah dan orang Islam tinggal tunggu satu tentang bukti Isra wal Mi'raj. Kata Rasulullah, kalau tidak beriman selamanya tidak akan beriman. Tapi kalau beriman, insya Allah beriman. Orang Mekah nunggu besok hari. Ditunggu besok hari pada waktu yang dijanjikan oleh Rasulullah. Sudah waktunya maghrib belum datang. Bayangkan. Nanti kalau waktu kan tidak menunggu siapa-siapa. Kalau waktunya tenggelam ya tenggelam. Ini udah waktu menjelang maghrib, matahari belum datang. Para Rasulullah mengatakan datang sebelum maghrib. Akhirnya malaikat diutus memegang matahari. Jangan sampai tenggelam duluan. Udah jam 7 matahari masih di atas, bayangkan ya. Matahari masih di atas, dipegang oleh malaikat. Tahu-tahu rembol, rombongan datang ke Makkah. Semua orang Makkah berada di perbatasan masuk kota Makkah. Yang datang bingung, mengapa orang pada kumpul di sini? Siapa yang memberitahu kedatangan saya? Kata mereka.
saya datang udah disambut sekian banyak orang. Kata mereka, Nabi Muhammad yang menceritakan kamu akan datang sore ini. Bagaimana ceritanya? Diceritakan semua pada waktu peristiwa di Jabal Qubais. Lalu diperiksa, betul onta pertama ada kalungnya kain sebagai apa yang paling depan, ada kain merahnya. Siapa yang naiki? Kata Rasulullah ini, betul dia yang menaiki. Onta kedua siapa? Siapa? Betul lagi, betul semua. Begitu. Ya. Akhirnya ada satu lagi. Katanya kamu otanya hilang. Betul, otanya hilang. Terus gimana? Ada suara dari atas katanya, wahai orang Quraisy, otak kamu keseling di sana. Sok diambil. Itu siapa itu? Nggak tahu tuh katanya. Tapi ada deh. Akhirnya coba ya, apa yang tidak meyakinkan. Rasulullah mengatakan peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, artinya iman semua kecuali Abu Jahal. Makanya Rasulullah suruh manggil Abu Jahal, bapaknya apa? Pembohong, bapaknya orang paling bodoh, pinter tapi pura-pura bodoh. Begitu, paham ya? Ya, dulu ada peristiwa Rasulullah kalau malam ngaji Quran, sholat, Abu Jahal, Ahnas, yang satu Abu Sufyan ngumpet di samping Ka'bah mendengarkan Rasulullah membaca Quran. Karena saben hari sering ketemu, akhirnya bertiga dialog terbuka. Kata Abu Jahal, jadi sih apa ya Quran ini? Kata Abu Sufyan, betul semua. Bahkan ada beberapa kata yang saya tidak paham, tapi indah. Ini pasti benar. Lalu Abu Jahal tanya lagi sama Ahnas, kamu sering ketemu dengan saya di sakir Ka'bah mendengarkan Rasulullah bersembunyi-sembunyi. Bagaimana pendapatmu tentang Quran? Yang lain betul semua. Nah, terus tanya, Abu Jahal gimana? Betul kata saya tidak. Tapi kenapa tidak beriman? Kata teman-temannya. Kata dia begini jawabannya. Saya itu dari dulu bersaing dengan keluarga Nabi Muhammad. Keluarga saya, kabilah saya ngurusi orang haji, saya memberi ini, dia ngurusi ini. Terus bersaing. Nah sekarang kabilah ada Nabi, saya nggak ada Nabi, gimana nih? Ini saya nggak beriman. Jadi tidak berimannya bukan karena dia tidak percaya, karena nanti saingan keluarganya kalah. Jadi egois, itu yang disebutkan Abu Jahal, orang bodoh, bukan tidak mengerti benar, tapi karena dia menutupi kebenaran. Ya, mudah-mudahan ada semua tanpa yakin, karena orang-orang dulu begitu susah menerima peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Tapi insya Allah kita sekarang semakin logika semakin masuk ya, semakin masuk. Kita belajar fisika, kita belajar ini. Wah, kecepatan cahaya itu luar biasa cepatnya. Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril ini cahaya. Mudah-mudahan kita semakin yakin, ya, semakin beriman apa saja yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar adanya. Ya, amantu billahi wa bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, amin ya rabbal